Tariku siapkan langkah untuk berlari. Inginkan dinginnya pagi ku teguhkan tekad untuk meraih mimpi-mimpi cintaku untuk negeri. Bersama bergandeng tangan, kuatkan hati, dengan semangat juang berliterasi. Akhirnya bentangkan ilmu sepanjang cakrawala, syahdan bersulai tanpa muara. Cinta syahdan satukan suara dan langkah Indonesia jaya. Akhirnya bentangkan ilmu sepanjang cakrawala, syahdan bersulai tanpa muara. Akhirnya syahdan satukan suara dan langkah Indonesia jaya. Akhirnya syahdan, akhirnya syahdan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Sabtu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di room ini. Mohon izin teman-teman untuk yang perangkatnya bisa menggunakan virtual background, untuk mohon izin menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia, silahkan. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk menggunakan virtual background. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain belum join, mohon izin ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada Sabtu yang cerah ini kita dapat bertemu, bertatap muka secara virtual ya teman-teman dalam kegiatan TOEFL ITP 101 webinar yang diadakan oleh Tanya Awardee Indonesian Scholarship School. Tema kali ini sangat spesial nih teman-teman. All basic things you need to know about TOEFL ITP. Mungkin teman-teman di sini sebagian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah TOEFL ITP. Yang kita ketahui bersama bahwa TOEFL ITP merupakan salah satu syarat wajib dalam pendaftaran beasiswa LPDP. Bahkan banyak perusahaan yang saat ini juga sudah mewajibkan pelamarnya menggunakan sertifikat TOEFL ITP. Seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir dalam room ini, teman-teman yang sudah meniatkan hatinya untuk meluangkan waktu hari ini khusus belajar dengan Tanya Awardi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah sangat keren membantu terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang sangat spesial juga teman-teman, narasumber kita nih yang sangat keren, Mas Muhammad Abduh. Apakah sudah join di room ini, Mas Abduh?
Halo Mbak, saya udah join Mbak. Oke, mantap. Mas Abdul, terima kasih atas waktunya, Mas. Di sana jam berapa ini ya, Mas? Oke, di sini jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Luar 3 pagi. biasa, Mas Abdul. Nih, teman-teman, Mas Abdul di sana jam 3 pagi. Spesial untuk teman-teman hari ini akan sharing ilmunya ke teman-teman terkait TOEFL ITP. Seperti itu ya, Mas Abdul ya? Yap, betul-betul. Oke, baik. Kami nantikan nanti sharingnya ya, Mas Abdul. Oke, teman-teman, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat belajar bersama bareng Tanya Awardi. Kak Abdul sudah menyiapkan materi yang sangat luar biasa yang siap untuk di-sharing ke teman-teman. Baik, teman-teman, untuk melancarkan kegiatan hari ini, sebelum acara berlanjut, mohon izin untuk kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman agar kegiatan semakin lancar dan semakin bermanfaat. Menurut keyakinan masing-masing berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman mohon izin, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan ya teman-teman. Mohon izin perkenalkan, nama saya Saroh. Saya saat ini sebagai staf sekretaris dan keuangan di Tanya Award di Indonesian Scholarship School. Mungkin teman-teman beberapa sudah ada di grup yang sama dengan saya, baik di belajar TOEFL ITP ataupun tes bakat skolastik seperti itu ya teman-teman. Salam kenal, semoga silaturahmi kita tetap berlanjut di event-event Tanya Award di berikutnya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman ini yang sudah gabung mau tanya dulu dong kabarnya. Sehat semuanya teman-teman? Boleh kasih dong responnya di fitur chat, silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Teman-teman yang hari ini join adalah teman-teman yang spesial, yang diberikan kesempatan kesehatan, insya Allah bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Karena nanti di akhir, teman-teman Tanya Award itu banyak sekali informasi yang insya Allah nanti akan semakin membantu teman-teman untuk mengejar kemampuan TOEFL ITP teman-teman. Jadi nantikan ya teman-teman, wajib banget ikut kegiatannya dari awal sampai akhir. Seperti itu ya teman-teman. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat belajar bersama Tanya Awardi. Mohon izin teman-teman, sebelum kegiatan berlanjut, mohon izin untuk kami membacakan tata tertib terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Tata tertibnya yang pertama adalah peserta wajib menampilkan nama sesuai format ya teman-teman. Ini teman-teman sudah sesuai. Terima kasih atas kesediaannya menggunakan sesuai format peserta, nama lengkap, kemudian asal daerah. Kemudian teman-teman untuk acara dimulai pukul 10. Tadi alhamdulillah sudah mulai pukul 10. Kemudian selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kameranya. Ini penting banget nih teman-teman, biar kami panitia bisa melihat wajah semangatnya teman-teman, wajah ceria dan wajah cantik dan gantengnya ya gitu teman-teman, biar semangatnya saling menular satu sama lain. Kemudian peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung, mengikuti acara sampai selesai dengan tertib dan sopan, dan nanti teman-teman yang ingin berdiskusi kepada Kak Abduh bisa disampaikan melalui fitur chat ataupun raise hand seperti itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk semakin menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Insya Allah semangat kita semakin bertambah ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya akan ada sambutan oleh Kak Hikam Hulwanullah selaku CEO dan co-founder dari Tanya Awardee Indonesian Scholarship School. Beliau ini salah satu ikonnya Tanya Awardee yang mana biasanya teman-teman nantikan ya, petikan-petikan, pesan-pesannya dan motivasinya seperti itu ya teman-teman. Kak Hikam, apakah sudah ada di room ini? Iya, saya sudah di dalam. Oke, Mas Hikam, waktu kami persilahkan. Silahkan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf, ini terdengar ya suara saya? Terdengar, Kak Hikam. Iya, saya lagi di perjalanan. Kak Hikam, apakah terkendala jaringan ya, Kak Hikam? Teman-teman yang lain, apakah bisa mendengar suara Kak Hikam? Tidak. Tidak dengar, Kak. Tidak dengar, Kak. Baik. Oke, baik. Terus putus. Oke, baik. Karena sementara ini Kak Hikam masih dalam perjalanan, ada kegiatan di Melbourne, jadi untuk berikutnya nanti Kak Hikam insya Allah akan nyambung lagi di setelahnya seperti itu ya teman-teman. Berlanjut teman-teman untuk berikutnya kegiatan TOEFL ITP 101 webinar ini tidak bisa terlaksana jika tidak ada keras dari ketua panitia seperti itu teman-teman. Berikutnya akan ada sambutan dari ketua pelaksana kegiatan ini, Kak Lintang Nadira. Kak Lintang merupakan ketua bidang bahasa nih teman-teman yang ditanya awardee nanti akan mengadakan event-event terkait membantu teman-teman untuk meraih skor TOEFL-nya seperti itu. Iya Mas Hikam. Teman-teman, untuk teman-teman semua dalam pelatihan teknik kali ini, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi program free untuk teman-teman semua dan ada kelas yang kemudian fokus untuk menggunakan bahasa. Saya harap ini bisa jadi cepat. Nggak jelas suaranya, Mas. Dan enjoy datang. Halo, selamat datang teman-teman. Ini saya agak sedikit di hutan, jadi jaringannya sangat terbatas. Itu saja teman-teman yang bisa sampaikan. Tetap fokus dan tetap belajar. Sampai ketemu di kelas-kelas dan sampai ketemu di program selanjutnya. Dari saya, Hikamullah, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar dari Zoom ya. Terima kasih Kak Saro, Mas Abdu. Teman-teman, Mas Abdu ini keren. Saya sama Mas Abdu seangkatan di program 5.000. Siap, thank you Kang. BTW ini sinyalnya gimana Kang? Iya, Mas Hikam sedang dalam perjalanan, Mas Abdu. Iya, jangan cuma belajar Mas Abdu, yuk jalan-jalan. Pamit teman-teman. Mas Hikam. Oke, waalaikumsalam Mas Hikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Hikam, terima kasih banyak atas sambutannya, atas motivasinya walaupun terputus-putus nih ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi karena Mas Hikam masih dalam perjalanan untuk kegiatan di Melbourne. Baik teman-teman, kegiatan ini tidak bisa terlaksana
jika tidak ada kerja keras dari Ketua Panitia Kegiatan TOEFL ITP 101 webinar ini. Ketua Panitia kita adalah Kak Lintang Nadira. Beliau adalah Ketua Bidang Program Bahasa nih teman-teman. Jadi ditanya Awardi, saat ini sudah ada program bahasa yang insya Allah nanti akan mensupport teman-teman dalam belajar TOEFL ITP, mengejar skor supaya nanti teman-teman mendapatkan skor yang cukup, yang baik untuk menjadi salah satu persyaratan beasiswa LPDP. Kak Lintang, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Saroh selaku moderator pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Selamat Kak. pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, Pagi, yang Kak. saya hormati Bisa. Oke, yang saya hormati pemateri keren kita pada pagi hari ini, Kak Abduh. Halo Kak Abduh. Halo Kak Lintang. Halo. Okay, thank you so much ya Kak Abdu for taking up your time to join this webinar session as the keynote speaker. Terima kasih untuk Kak Abdu sudah berkenan dan bersedia untuk menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Dan terima kasih juga untuk seluruh panitia kegiatan TOEFL One-on-One webinar serta segenap keluarga dari Tanya Awardi Indonesian Scholarship School. Dan tentunya kami panitia juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk support dari teman-teman peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada event webinar pagi ini. Oke teman-teman, sedikit saya ingin menyampaikan, jadi seperti yang teman-teman sudah lihat dan baca di pamflet ya, tema dari webinar ini adalah All Things You Need to Know About TOEFL ITP. So if you want to know more about TOEFL ITP, then this webinar event is good for you. Jadi kalau teman-teman memang ingin mengetahui TOEFL ITP in general, maka webinar ini sangat cocok untuk teman-teman semuanya. Terakhir, saya juga ingin menyampaikan, kalau teman-teman peserta wajib join webinarnya dari awal sampai akhir ya, karena nanti di akhir akan ada info penting terkait next free event dari bidang bahasa, dari Tanya Awardi Indonesian Scholarship School yang akan disampaikan oleh moderator. So, stay tune terus teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Tanya Awardi dan subscribe YouTube Tanya Awardi. And last but not least, enjoy the webinar session and let's improve your English skill with Tanya Awardi Indonesian Scholarship School. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Lintang atas sambutannya. Dari wajahnya sangat ceria nih teman-teman. Semangatnya menular ke kita bukan? Iya, harus nular teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang nanti 2023 akan mengikuti seleksi LPDP, ini event sangat penting banget, sangat bermanfaat buat teman-teman. Sedini mungkin harus tahu nih TOEFL ITP itu apa. Kemudian nanti cara menghitungnya gimana? Oh, misalkan kita rendah di struktur, kita harus tingkatin yang mana? Seperti itu, teman-teman. Karena berangkat dari pengalaman pribadi saya nih, teman-teman, waktu apply LPDP, percaya ataupun tidak nih, teman-teman, saya pertama kali nyoba tes prediction itu skornya masih di bawah 400. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari komunitas ini dan itu sangat support sekali, teman-teman, hingga akhirnya setelah ikut TOEFL atau tryout ITP sampai 20 tujuan kali teman-teman karena terbiasa alhamdulillah diberikan kesempatan untuk dapat skor TOEFL yang cukup untuk apply LPDP. Jadi teman-teman yang hari ini meluangkan waktu untuk ikut event ini kalian tidak akan rugi karena ini insya Allah sangat bermanfaat. Oke baik teman-teman, boleh dong tahu yang di sini yang sudah siap untuk mengikuti materi yang sangat keren dari Kak Abduh siapa? Boleh kasih responnya di chat silahkan teman-teman. Mana aja nih yang udah siap? Siap nih, udah banyak yang kasih respon nih. Oke, boleh nih. Luar biasa nih teman-teman, dari Sabang sampai Merauke nih. Sudah siap semua ya teman-teman. Oke, mohon izin teman-teman untuk spill sedikit nih informasi terkait Kak Abduh ya. Mungkin teman-teman sudah membaca dari poster yang sudah panitia share ya teman-teman. Jadi Kak Muhammad Abduh ini asli Bali teman-teman. Di sini ada yang asli Bali? Ada ya mungkin ya. Kak Abduh ini asli Bali teman-teman. Beliau itu dulu alumni S1 dari Universitas
Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung nih teman-teman S1-nya. Kemudian saat ini Kak Abduh lagi studi di Master of Art International Public and Political Communication Department of Journalism Studies di Faculty of Social Science the University of Sheffield. Keren banget nih teman-teman. Selain studinya keren, ini belajar terus nih teman-teman. Kalau saya pantau dari media sosial gitu ya, Mas Abduh kegiatannya belajar terus. Dan lebih kerennya lagi nih teman-teman, sejak 2017, Mas Abduh ini sudah menjadi English tutor, mentor di banyak sekali brand nih teman-teman. Dari mulai di Ruang Guru, kemudian Kampung Inggris Jatinangor Bandung, kemudian Enter English Center di Cibiru Bandung, di Smartmatica College. Udah keren banget ini pokoknya 2017 sudah jadi tutor nih teman-teman. Jadi teman-teman harus manfaatkan kesempatan ini buat tanya sebanyak-banyaknya ke Abduh gitu seperti itu ya teman-teman. Jangan lewatkan kesempatannya. Kemudian teman-teman silahkan disiapkan catatannya, disiapkan kopinya karena ini akan sangat seru dan sangat keren lagi. Mas Abduh sudah siapkan materinya dengan sangat keren. Teman-teman sudah siap ya semuanya? Sudah dong pastinya. Oke, baik teman-teman. Pak Didi makan es nempel di pipi. Are you ready guys? Belajar bareng Tanya Award di Special TOEFL ITP bersama Kak Muhammad Abduh. Kak Muhammad Abduh, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kenal semuanya. Halo. Bisa ini nggak reaction? Halo semuanya. Halo. Hai. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Abduh. Nama saya Muhammad Abduh. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di University of Sheffield. Oh, akhirnya udah besar sendiri ya. Oke. Sekarang lagi kuliah S2 di jurusan komunikasi politik. Jadi salah satu alasan kenapa pilih jurusan ini karena sebidang dengan S1 saya, dan ketika mau kuliah saya kayak melihat ada suatu gap gitu ya di masyarakat. Nanti kalau teman-teman mau daftar LPDP, biasanya itu kan kita tuh punya sesuatu yang menjadi proposal rencana studi kita. Nah, di saat itu saya melihat kayak ada sesuatu yang bisa dipelajari, dan itu di komunikasi politik, dan itu masih nyambung sama S1. Nah, sekarang baru masuk semester pertama nih teman-teman. Buat yang mau daftar beasiswa, ini adalah momen yang pas buat kalian untuk belajar, minimal tahu lebih dalam tentang TOEFL gitu ya. Tuh ngapain nih naik lampunya? Ngapain kamu pulang? Bocor. Oke. Saat ini kesibukannya masih kuliah aja. Ini aku langsung ini aja ya, langsung share screen. Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau Zoom ini, meeting kita hari ini tujuannya adalah buat teman-teman paham bagaimana nanti dapat skor yang maksimal. Sebaik-baiknya, bukan kayak yang harus tinggi banget, tapi memaksimalkan potensi teman-teman semua. Jadi saya bukan berarti yang paling pintar dalam hal ini, karena pasti banyak yang lain yang lebih bisa untuk menjelaskan hal ini, terutama yang kuliah di bidang bahasa Inggris misalkan. Tapi akan saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya, terutama juga yang berkaitan dengan beasiswa, karena alhamdulillah saya kuliahnya dengan beasiswa juga. Jadi salah satu syaratnya yaitu ya bahasa Inggris. Oke, kita langsung share screen. Wait. Oke. Di sini ada yang pernah tes TOEFL sebelumnya? Kalau yang udah pernah tes, tolong dijawab di chat udah atau pernah.
atau kirim reaction udah pernah gitu. Oke, jadi kalau udah pernah, mungkin udah tahu sedikit gambaran bagaimana sih situasi di dalam ruang ujian gitu ya. Karena jujur tes itu tuh menguras tenaga dan pikiran. Karena kalian harus, teman-teman berjuang untuk menyelesaikan soal dalam waktu yang terbatas dan singkat. Dan terutama lagi, tidak ada pengulangan. Jadi, kayak listening itu hanya diputar sekali, nggak ada pengulangan yang kedua kali. Jadi itu juga termasuk tantangan kita. Alright. Saya langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Di sini saya juga merupakan awardee LPDP, tapi teman-teman beasiswa itu banyak ya, jadi nggak cuma LPDP. Kebetulan AAS juga mempersilakan untuk daftar pakai jalur TOEFL ITP. Jadi jangan khawatir, yang mau pakai TOEFL ITP-nya untuk beasiswa bisa selain LPDP. Gitu. Tadi yang sudah dijelasin ya, S1-nya di UIN Bandung. Terus saya sempat gap year dulu. Jadi teman-teman yang mungkin kuliahnya udah beberapa tahun yang lalu, jangan khawatir. Mungkin tahun depan atau tahun depan di tahap 1 2023 teman-teman bisa mendaftar beasiswa ke LPDP, kemudian AAS dan lain-lainnya. Dan mungkin teman-teman bisa lulus dengan hasil jerih payah teman-teman juga dan doa teman-teman. Jadi tetap semangat untuk mengejar nilai TOEFL itu. Oke. Di sini ada tentang TOEFL. Jadi tentang TOEFL itu maksudnya ada perbedaan antara TOEFL IBT dengan ITP, dan saya jelaskan di sini itu yang berkaitan dengan ITP ya. Jadi teman-teman, ITP itu yang menggunakan tes berdasarkan komputer atau kertas ya, TBT atau CBT. Dia tuh nggak ada speakingnya, tapi dia hanya menggunakan listening, terus structure sama reading gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk syarat teman-teman S2 maupun S3. Saya mau tanya dulu sebelum masuk ke materi, di sini siapa yang mau lanjut pendidikan jenjang studi S2 maupun S3? Boleh di chat di kolom komentar siapa yang mau S2, siapa yang mau S3, supaya tahu kira-kira nih tujuannya mau melanjutkan PhD atau master nih teman-teman. Nanti di akhir saya akan ngasih gambaran berapa rentang skor yang diperlukan oleh LPDP untuk daftar TOEFL gitu ya. Skor yang diinginkan LPDP minimal berapa? Nanti ada dijelasin. Oke, ada yang mau S2, kebanyakan S2 ya. Kebetulan Hikam itu adalah salah satu sahabat saya. Kita pernah salah satu event bareng gitu ya sama Hikam, dan Mas Hikam itu saat ini S2-nya di Melbourne, dan ya salah satu inspirasi juga, bukan cuma buat saya doang, tapi buat teman-teman juga, supaya bisa mengikuti jejaknya beliau begitu ya. Nah, kita langsung masuk ke structure dari TOEFL. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, cuman di sini saya kasih sedikit aspek-aspek yang lebih terperinci. Yang pertama ada short conversation, yang kedua ada long conversation. Jadi ketika yang pertama udah short, yang kedua nanti akan ditingkatkan lagi kesulitannya. Jadi makin ke belakang makin sulit. Yang C itu makin kompleks. Jadi kayak ada semacam diskusi atau kuliah yang disampaikan dosen. Nah, nanti teman-teman harus pilih jawaban dari situ. Terus yang kedua ada structure. Ini biasanya kelemahan teman-teman saya juga. Itu di structure. Nggak tahu kenapa structure itu selalu jadi momok gitu ya. Structure itu yang pertama ada memilih jawaban paling tepat. Yang kedua mencari yang error. Yang error maksudnya yang salah dari 4 pilihan tersebut. Terakhir reading. Ya. Jadi semacam soalnya itu masing-masing beda-beda. Listening ada 50 dengan total waktu 35. Terus structure ada 40, waktunya cuma 25 menit.
Dan terakhir reading 50 soal dengan jatah waktu 55 menit. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke contoh soal listening ya. Saya nggak punya rekamannya, tapi teman-teman bisa baca di layar. Nah, nanti kurang lebih gini. Jadi ada dua orang yang sedang ngobrol. Yang orang pertama bilang, "Should I lock up the computer lab now before I go home?" Artinya, haruskah saya mengunci pintu lab atau mengunci lab komputer sebelum saya pergi pulang? Nah, terus kata si perempuan, "Don't bother, I'm not leaving for a while. I can check it on my way out." Nggak usah, nggak perlu gitu ya. Artinya kayak gitu. Aku nggak pergi, aku nggak buru-buru kok. Aku bisa ngecek nanti di ketika mau pulang, kata si perempuannya gitu. Nah, kira-kira teman-teman jawaban yang paling tepat itu yang mana? Tolong yang bisa jawab, tulis di kolom chat kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Antara A, lock the computer lab later, B, leave with the man, atau tinggalkan itu ke si cowoknya, C, buy a new lock for the computer lab, D, show the man where the lab is. Kira-kira jawabannya mana? Oke. Jelas ya? Nah, ini jawabannya cukup jelas. A, oke. Mostly jawabannya A, ya. That's right. That's correct. Lock the computer lab later. Oke, ini masih mudah nih, part A. Masih part A ya. Next. Right, ini masih part A juga, karena part B itu agak panjang banget kalau saya cantumin di sini. Part B, women, I heard the math requirements for the graduation are being charged. Right? Yes, and I may be short one course. What does that mean? Oke, yang udah siap dengan jawabannya, tolong diisi di kolom chat. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? I heard the math requirements for graduations are being charged. Yes, and I may be short for one course. Oke, jawaban yang tepat adalah, ada yang jawab A, B, A, B. Oke, B. Yap, jawaban yang tepat adalah yang B ya. He may not meet the graduation requirements. Ya, jadi kita cari yang paling nyambung dengan maksud si laki-laki. Yes, and I may be short one course. He may not meet the graduation requirement. Gitu ya. Next. Nah, ini yang soal ketiga. Ini yang part C yang saya ambil dari soal ETP TOEFL ETP. What is the main purpose of the program? Listen to an instructor talk to his class about a television program. Jadi teman-teman kalau untuk soal listening yang part 3 atau part C itu cari gambaran umum atau topik utama, main paragraph dari keseluruhan diskusi. Oke, silakan dibaca dulu. I'd like to tell you about an interesting TV program that'll be shown this coming Thursday. It'll be on from 9 to 10 p.m. on Channel 4. It's part of a series called Mysteries of Human Biology. The subject of the program is the human brain, how it functions, and how it can malfunction. Topics that will be covered are dreams, memory, and depression. These topics are illustrated with outstanding computer animation that makes the explanations easy to follow. Sudah jelas ya, ini kira-kira berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan otak, brain. Bagaimana mimpi, memori, dan juga depresi itu
dilakukan oleh sebuah sistem yang namanya otak manusia. Since we've been studying the nervous system in class, I know you'll find it very helpful. Ya, jadi ini menjelaskan tentang bagaimana otak bekerja. Berarti jawabannya yang C atau yang 3. Yap, jawabannya yang C ya. So, right. Untuk listening, teman-teman akan dihadapkan dengan 1 kali pemutaran audio, jadi jangan berharap untuk diputar 2 kali gitu ya. Jadi cuma sekali doang. Jadi tolong telinganya dibersihkan dulu biasanya kalau sebelum listening itu. Tapi yang paling penting adalah peka terhadap percakapan. Jadi harus sering-sering mendengarkan podcast. Biasanya tuh sarannya adalah sering-sering dengerin podcast atau semacam cerita kayak BBC, National Geographic, sesuatu yang kayak gitu. Atau dengar percakapan interview di YouTube juga bisa. Kalau untuk IELTS, karena dia lebih British, jadi dia harus mendengarkan yang British. Karena kalau TOEFL, dia lebih kayak ke American accent. Jadi nggak terlalu sesulit yang British. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang structure. Right. Number 1. Yang tahu jawabannya langsung ditulis di kolom. Tolong yang udah jawab, yang belum jawab, jangan ikut-ikutan yang ini ya. Kalau kalian punya pandangan berbeda, silakan. Number 1, a pride of lions, blah, blah, up to 40 lions, including 1 to the males, etc. A pride of lions itu sebagai subjek yang dicari adalah kata kerja. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Ayo teman-teman yang kira-kira udah tahu jawabannya, silakan ditulis di kolom chat. Right. Oops. Oke, jawabannya yang paling banyak itu 1B, 1A, 1B. A, B, C. Nomor 1 dulu ya, 1. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah yang C ya. A pride of lions can contain up to 40 lions, including 1 to the males, etc. Kenapa jawabannya bukan yang A? Aku mau... Oke, kalau jawabannya yang A, berarti harus menggunakan contains. Kalau mau jawaban yang B, salah. Karena gerund tidak bisa berdiri sendiri, kecuali dia menjadi subjek. Sementara tidak ada lagi kata kerja setelahnya. Kata kerjanya harus di sini. Berarti ini harus jadi kata kerja. Sorry, bukan verb to, tapi kata kerja, verb, dan ini adalah subjek. Gitu teman-teman ya. Nah, kata kerja yang tepat adalah yang can. Dan setelah can diikutin dengan verb dasar atau basic verb. Gitu ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Okay, number 2. The North Platte River, blah blah blah, from Wyoming to Nebraska. Yang tahu jawabannya silakan langsung slip ke kolom komentar. Number 2, nomor 2 dulu ya, jangan nomor 3. Number 2 jawabannya, yep, that's right. Udah ada yang jawabannya adalah simple present. Kenapa simple present? Karena dia menjelaskan tentang sebuah kejadian yang fakta, gitu ya, faktual. Jadi sungai di North Platte itu mengalir dari Wyoming ke Nebraska.
Kurang lebih gitu. Kita pakainya flows karena dia this is singular, tunggal. Number 3, silakan atau jawabannya masuk kolom komentar. Nomor 3, the Rose Bowl, bla bla bla, plays on New Year's Day, is the oldest post-season collegiate football game in the US. Jawabannya mana? Ayo. Number 3, B or C? Let's, oh, right, D. Oh, all right. C, D. Okay. Let's identify one by one, right? This one is subject. And of course, this is the verb, right? Ini adalah kata kerja. Kata kerja bisa berarti pakai is, am, are, was, were, atau verb 1, verb 2. Itu terserah, tergantung dari kalimatnya. Kita bilang is adalah verb ya, karena dia di sini ada Rose Bowl. Make sense is berarti di sini tidak boleh kata kerja, harus kata benda, right? Atau noun ya. Nah, untuk jadi noun dia harus menggunakan gerund, kayak yang ini, gitu ya, gerund. Berarti jawabannya adalah yang C. The Rose Bowl taking place on New Year's Day is the oldest postseason collegiate football game in the US. Jawabannya adalah yang C. Oke, yep. Sekarang terakhir nomor 4. Bla bla bla. Of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Jawabannya yang tepat adalah, silakan masuk di kolom chat. Beberapa tipe coral reefs atau karang, terumbu karang. Oke. Kita lihat ya, kalau untuk jawaban yang nomor 4, kalau kita pakai yang A, some types of coral reefs. Terus di sini ada kata kerja lagi, are, dilanjutin present continuous, are living. Benar ya? Di sini subjeknya plural. Di sini pakainya are, betul. While some types of coral reefs are living, others are dead. Betul? Betul ya? Oke. While some types of coral reefs of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Right. There are many types of coral reefs. Oke, ini yang C tidak nyambung dan D tidak nyambung ya. Kira-kira jawabannya A atau B? Jawabannya yang B. Sementara beberapa tipe terumbu karang hidup, beberapa yang lain mati. Gitu ya. Karena di sini while itu adalah perbandingan. Yang satu hidup, yang satu mati. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke soal berikut. Right. Structure number 6. Ini teman-teman pilih yang kira-kira yang mana yang salah. Ya, dari 4 pilihan. Never in the history of humanity there have been more people living on this relatively small planet. Belum pernah ada di sejarah manusia. There have been more people living on this relatively small planet. Kira-kira jawabannya yang mana? Boleh di chat di kolom chat. Yang ini yang A, yang ini yang A, wait. A, B, C, D. Kayak gitu kan biasanya. Yang benar adalah yang B. Karena posisinya kebalik. Never in the history of humanity. Ya. Have there been more people living on this planet? Right. Jawabannya adalah yang B. Alright.
Terus nomor 7, the curricula of American public schools are set in individual states. They do not determine by the federal government. Silakan nomor 7 yang tahu jawabannya. A, B, C, D. Oke, teman-teman bisa perhatikan di situ ada passive voice. Berarti yang kedua juga ada passive voice. The curricula of American are set in individual states. Kira-kira jawabannya mana? Harusnya ini dirubah menjadi are. They are not determined. Oke, dia. Ya, jadi passive voice ya. Passive voice. Alright. Kita masih punya berapa menit lagi ya? Oke, kita langsung lanjut ke nomor yang 10. Karena waktunya udah cukup mepet. Number 10. Born in Massachusetts in 1852, Albert Fairbanks has begun making banjos in Boston in the late 1870s. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Silakan tulis di kolom chat. Number 10. Born in Massachusetts, benar, Albert Fairbanks has begun making. Nah, ini. Yang salah ada di... Iya, yang salah ada di sini. Ya. Dia harus diganti menggunakan bentuk past. Karena ini bentuknya present perfect, which is pakainya has, kita harus ganti jadi past perfect. Nanti teman-teman bisa pelajarin ini seiring dengan belajarnya soal-soal ini ya. Has diganti dengan had. Ya, jadi had begun making banjos since 1870s. Terakhir, kita akan masuk ke soal reading. Reading. Oke, sebelum mengerjakan reading, di sini ada beberapa strategi. Yang pertama, skimming teks bacaan. Jadi, sebelum kita ngerjain soal, kita skimming dulu, baru cek bagian mana yang harus kita teliti bacanya. Terus, kalau misalkan ada kalimat yang tidak paham, kita baca keseluruhan kalimat. Gitu. Jadi, nggak usah kayak fokus di situ, karena itu bakal habisin waktu. Cuman buat mikirin kalimat yang susah dicari artinya. Jadi teman-teman harus bisa atur waktunya, gitu ya. Oke, masih ada waktu. Silakan nomor 1. Soalnya adalah ini soal reading ya. Jadi butuh konsentrasi. Number 1, in which of the following fields did Max Planck not make a significant contribution? Oke. Yang tahu jawabannya silakan langsung jawab. Oke. Saya kasih clue ya. Ada di paragraf ketiga. Ada di paragraf ketiga. Teman-teman ada di paragraf ketiga. Ya, berarti yang tidak signifikan adalah di bidang biologi. Karena dia di sini ada optics, ada thermodynamics, statistical mechanics, bla bla bla. Biologi nggak termasuk. Oke. Sekarang nomor
Nomor 2 deh, coba ya. Nomor 2 ini cukup. The word revolutionary di line ke-13 ini artinya apa? The word revolutionary. Yang bisa jawab, yang bisa menebak, tolong ditulis di kolom chat. Revolutionary. Jawabannya yang kalau kita ngelihat jawaban yang semuanya ini cenderung maknanya negatif gitu ya. Beberapa negatif kayak ini sama ini. Militan, ekstrim, berbahaya. Sementara revolutionary berarti sesuatu yang revolusioner yang merubah sesuatu menjadi lebih baik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Momentous. Gitu ya. Untuk soal reading. Gitu. Nah, untuk jawaban nomor 4 terakhir, the particles of electromagnetic radiation given off by matter are known as. Soal terakhir, nomor 4. The particles of electromagnetic. Adakah di sini? The particles of electromagnetic. Di sini ada electromagnetic. Particle, di sini ada electromagnetic radiation. These particles called quantum. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah quantum ya. Oke. Ya, karena di sini ada penjelasannya sebelum akhirnya dibilang called quantum. Oke, teman-teman, kira-kira dari tiga komponen TOEFL ITP, menurut teman-teman manakah yang paling rumit untuk dikerjakan? Boleh dong ditulis di kolom chat. Kira-kira dari ketiga yang tadi sudah kita bahas, reading, kemudian structure atau written comprehension, sama listening, itu bagian mana yang menurut teman-teman paling sulit? Listening. Semuanya. Oke. Listening, structure, reading. Tapi kebanyakan yang nulis adalah listening. Oke. Yap. Listening itu susah karena teman-teman belum terbiasa aja sebenarnya ngedengerin percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus membiasakan diri, gitu ya, mendengar sesuatu berbahasa Inggris, gitu ya. Harus bisa dilawan rasa takut itu. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, wah takut nih, takut salah, takut kalau ngomong salah. Harus terbiasa listening ya. Kalau reading, capek baca, ngantuk, dan segala macam itu adalah hal yang wajar banget ya. Berarti teman-teman belum terbiasa membaca setiap hari. Jadi harus dibiasakan membaca lebih sering gitu ya. Waktunya dilebihin porsi membacanya setiap hari. Dan kalau bisa bacanya dalam bahasa Inggris. Jadi teksnya atau novel kah, koran kah gitu, newspaper pakai bahasa Inggris. Termasuk juga artikel pakai bahasa Inggris. Oke, terakhir listen, reading, writing. Oke, structure ya. Untuk structure itu balik lagi ke reading. Biasanya kalau udah sering baca reading atau sering baca teks-teks kayak misalkan apa ya,
novel lah, salah satu contoh novel atau artikel jurnal kayak gitu ya, ilmiah. Itu biasanya lebih mudah ngerjain structure. Jadi kayak ada semacam keterkaitan antara reading sama structure tuh saling kayak berkaitan gitu. Itu listening. Kalau untuk listening, teman-teman sebelum didengar teksnya, percakapannya dengar, harus pasang fokus yang benar-benar fokus gitu. Jangan mikirin yang lain. Karena kelemahan saya adalah saya orangnya suka kayak ke distract gitu ya di tengah-tengah ujian. Jadi teman-teman harus lupakan segala kenangan yang ada di masa lalu, baik itu kenangan pahit, kenangan manis, itu dilupain semua. Jadi kalau lagi tes benar-benar harus fokus. Nah ya, kenangan. BTW tes TOEFL itu kan mahal ya, 1,5 juta alias 500.000. Iya, apa tadi? Ada ngomong 650 tuh. Jadi teman-teman kalau bisa sekali tes ya minimal udah mendekati, nanti kedua kali, ketiga kali kalau mau tes ulang lagi udah tahu caranya. Tapi sering-seringlah latihan. Udah banyak soal-soal untuk TOEFL di luar sana. Atau nanti yang mau butuh soal TOEFL ntar akan saya share. Kalau misalkan mau, silahkan. Ya. So far itu ya. Jadi teman-teman harus tahu kelemahannya di mana. Betul tadi kata Kak Saroh ya. Akhirnya sampai berpuluh-puluh kali tes baru dapat. Ini aplaus buat Kak Saroh karena udah sampai di titik ini dan alhamdulillah udah jadi awardee ya Kak Saroh ya. Coba boleh open mic. Alhamdulillah Mas Abduh baru kemarin sore dapat pengumuman. Mohon doanya. Alhamdulillah. Tuh, baru kemarin banyak banget yang dapat pengumuman LPDP lulus loh. Alhamdulillah ya. Lanjut di mana Mbak Saroh? Insya Allah bismillah rencana di promosi kesehatan Undip Mas Abduh. Oke. Mantap gitu. Mohon doanya. Jadi, amin. Tahun depan berarti September ya? Atau awal depan? Awal tahun depan atau pertengahan? Iya, insya Allah intake yang Agustus, Mas, 2023. Oke, 2023. Oke. Mantap. Nah, ini bismillah semoga yang lain ketularan ya. Jadi kalian harus semangat, teman-teman harus semangat, tidak boleh menyerah. Karena Mbak Saroh sudah membuktikan ngambil tes TOEFL sampai berkali-kali, sampai akhirnya bisa dapat skor yang diinginkan. Karena memang perjuangan itu tuh nggak mudah, teman-teman tuh harus kayak sadar bahwasannya untuk meraih sesuatu itu tuh ada yang harus dikorbankan memang. Nah, jadi mumpung sekarang teman-teman udah tahu nih tip and tricksnya gimana, nah nanti teman-teman tinggal perbanyak latihan. Oke, nah di slide terakhir ini saya akan menjelaskan perbedaan antara LPDP reguler dengan LPDP afirmasi untuk TOEFL ya. Kebetulan saya adalah LPDP jalur reguler dan nggak bisa daftar afirmasi. So, saya akan mulai dari yang reguler. Untuk reguler, TOEFL ITP-nya minimal 500 dalam negeri ya. Jadi yang S2 nih, mau S2, kalau masih 499, mohon maaf, kamu harus mencoba lagi untuk mencapai 500 gitu ya. Nah, bagaimana yang untuk keluar negeri? Nggak bisa. Jadi untuk yang keluar negeri reguler tidak bisa ya. Jadi mohon maaf, harus menggunakan IELTS. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan jalur LPDP afirmasi, bisa tuh S2-nya keluar negeri menggunakan TOEFL ITP. Kan tetapi nanti untuk kampusnya diminta untuk tes IELTS juga gitu. Hanya saja LPDP akan memberikan teman-teman nanti pelatihan atau pengembangan bahasa skill untuk menjawab soal IELTS. Jadi kayak tingkatannya itu IELTS itu lebih kompleks aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama, cuman lebih perbedaan di aksennya karena aksennya tuh IELTS itu British gitu ya.
Kalau TOEFL itu Amerika. Nah, di situ tuh ada bedanya tuh. Kalau TOEFL ITP 400 untuk yang magister dalam negeri afirmasi. Kalau yang mau keluar negeri, magisternya minimal 500. Berarti kurang lebih luar negerinya afirmasi itu setara dengan dalam negerinya reguler begitu ya. Nah, untuk yang doktoral, nah ini S3, TOEFL ITP-nya 530. Sedikit lebih tinggi daripada yang magister. Kemudian yang afirmasi reguler, afirmasi PhD, magisternya tidak ada ya. Alright. Ya, kurang lebih sama seperti itu ya, teman-teman. Oke. Di sini boleh tahu dong, kira-kira beasiswa apa yang mau kalian tembak tahun depan? Tembak sih, tembak. Boleh dong tulis di kolom komentar, kira-kira beasiswa apa yang pengen teman-teman tembak di tahun 2023. Kita doakan bareng-bareng biar semoga tembus nih. Amin. Yuk, tulis di kolom komentar. Oke, apa nggak ada diskon? Sudah mengorbankan hubungan ini LPDP. Oke. Oops. Alright. Ya, LPDP chevening, apalagi tuh? AS, apalagi tuh? Ya, ada banyak beasiswa ya guys, ada banyak beasiswa. For your information, saya sudah coba beberapa beasiswa termasuk chevening, AAS gagal juga, chevening gagal, apalagi ya? Fulbright nggak mau coba karena males harus ngirim dokumen jauh-jauh gitu ya. Terus beasiswa Turki gagal, beasiswa Italia berhasil, tapi akhirnya milih LPDP. Jadi ada banyak jalan menuju Roma. Kalian tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu khawatir untuk gagal di satu jalur. Yakinlah bahwa Tuhan tidak tidur, gitu ya. Teman-teman yang hari ini gagal LPDP, tahu nggak kalau yang mereka yang gagal nih, mereka lebih tahu banyak tentang bagaimana caranya untuk lulus. Karena berangkat dari kegagalan itu akan menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya dia tahu dia nggak akan ngelewatin jalur yang sama. Dan saya sebagai award di LPDP berangkat juga dari kegagalan 2 kali gitu. Jadi teman-teman yang baru gagal sekali santai, nggak usah takut. Saya juga pernah cemas kok, kayaknya nggak bakal bisa kuliah ke luar negeri deh. Kayaknya ya udah gitu. Bakalan gagal terus. Jadi pakai data nih. Ulang. Ada video. Ulang lagi nih. Suara siapa ini? Oke, jadi ya, jadi harus terus dicoba ya. Harus terus dicoba, jangan takut. Jangan takut gagal lagi. Oh, bergabung dengan video. Oke. Terakhir, ini adalah slide yang ditunggu-tunggu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ada dua quote ding di sini. Yang pertama, when we give ourselves permission to fail, we at the same time give ourselves permission to excel. Ketika kita berani untuk gagal gitu ya, saat itu kita berani untuk menumbuhkan diri kita menjadi lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih baik dengan berangkat dari kegagalan tersebut gitu ya. Dan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan menyerah, terus mencoba untuk TOEFL ITP, karena TOEFL ITP adalah satu dari sekian banyak syarat-syarat yang diminta untuk beasiswa. Jadi jangan cuma gara-gara ini teman-teman menyerah gitu ya. Nah, karena sekarang sudah tahu tips and tricksnya, silakan perbanyak latihan nanti di rumah masing-masing, di tempat kerja, di kantor, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk beberapa pertanyaan, silakan dikirim di kolom komentar atau langsung ditanyakan kepada moderator nanti.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abduh atas sharingnya. Sangat luar biasa, Mas. Ini semangatnya benar-benar nular sih ya, kayak listrik gitu ya, teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ini kebetulan banget nih, Mas Abduh. Baru lulus tahap 1 kemarin, masih anget nih teman-teman. Sharingnya semua yang menjadi kegalauan teman-teman pasti akan dijawab. Silahkan untuk teman-teman yang mau sharing, diskusi, bisa raise hand ataupun bertanya melalui fitur chat. Silahkan teman-teman. Ini Mas Abduh ada yang nanya, Kak bisa prepare dalam 4 bulan nggak sih? Bisa nggak nih Mas Abduh? Silahkan Mas. Prepare dalam 4 bulan apa mesti? Prepare beasiswa atau prepare TOEFL-nya, Mbak? Nah, ini Mbak Aisyah Anissa, boleh di ini Mbak untuk prepare beasiswanya atau beasiswa. Mas Abduh sekalian silahkan Mas. Oke, bismillah ya. Untuk apply beasiswa, Mbak, jadi untuk apply beasiswa itu kita harus kita harus punya semacam planning ke depan. Sebentar, kalau 4 bulan tergantung sih di posisi Mbak sekarang apa yang sudah Mbak persiapkan gitu. Jadi kita ngelihat dari segi persiapan dulu. Kalau memang sudah matang di bagian rekomendasi, terus kayak apalagi ya, motivasi, studi, motivation letter maksudnya. Terus dari segi apalagi sih yang lain tuh, esai, kontribusi mau ngapain udah jelas. Tinggal bahasa, insya Allah bisa. Tapi kalau masih yang lain belum, ya butuh waktu sih, butuh waktu. Tapi bisa, nggak ada yang mustahil gitu. Jadi dari sekarang setiap hari itu bikin checklist Mbak. Biasanya kita bikin, kalau saya sendiri itu bikin list to do. Kira-kira mana yang belum dilakukan, kayak recommendation letter dari sekarang bisa minta sama profesor atau orang yang jadi atasan di tempat kerja kita gitu. Nah, untuk bahasa sambil dipelajarin setiap hari. Jadi kita tuh semacam setiap hari benar-benar produktif mempersiapkan beasiswa. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup, ya satu persatu dulu gitu. Ini baik lagi ke kita masing-masing. Kadang-kadang ada yang sukanya tuh kerjanya tuh satu persatu, ada yang bisa berbarengan semuanya. Itu tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau mau mengejar untuk intake studi September tahun depan yang 2023, itu berarti teman-teman harus dari sekarang mempersiapkan semuanya. Nah, nanti yang udah punya surat penerimaan beasiswa, misalkan dari kampus dalam negeri kayak UGM, UI, dan segala macam, itu bisa langsung daftar tahap 1 2023 itu. Dan biasanya kalau punya LOA tuh lebih ini nggak sih? Lebih yakin gitu. Lebih yakin. Walaupun nggak menjamin untuk keterima, tapi lebih yakin karena teman-teman sudah mempersiapkan segala-galanya. That's itu sih Mbak Aisyah. Kemudian berikutnya nih, Mas Abduh ada yang tanya terkait rekomendasi letter itu perlu banget nggak sih untuk kita mempertimbangkan titel dari yang memberikan rekomendasi? Gimana nih Mas Abduh? Ya, gini, kalau menurut saya itu penting sih. Titel itu penting karena ketika orang membaca biasanya pasti melihat dulu siapa sih yang ngasih gitu. Walaupun memang isinya juga yang penting. Tapi kalau bisa teman-teman juga pertimbangkan siapa yang ngasih beasiswa, siapa yang ngasih rekomendasi. Kalau mohon maaf ya, kalau misalkan ada yang lebih tinggi daripada jabatan orang itu dan merasa teman-teman bisa lah untuk di iniin, nggak apa pakai yang itu aja yang lebih tinggi. Kalau saya tuh kemarin justru pakai 4-5 rekomendasi untuk LPDP. Jadi minta ke atasan di ruang guru juga, minta ke profesor di fakultas S1 dulu, dosen pembimbing,
Jadi sekalian gitu, tokoh masyarakat di kampung halaman juga dimintain semuanya. Tapi yang paling penting adalah pertimbangkan konten isi sejauh mana kedekatan teman-teman sama orang yang memberi rekomendasi, juga pertimbangkan dari segi gelar juga gitu ya. Jadi dua hal yang diukur dengan baik-baik, kira-kira mana nih yang pas gitu. Gitu ya. I think that's answers. Oke, mantap. Jadi harus yang paket lengkap gitu ya, Mas. Kalau bisa yang sempurna gitu ya, Mas. Kita siapkan sebanyak-banyaknya rekomendasi karena memang salah satu visi LPDP ya, Mas. Itu menjunjung tinggi kesempurnaan gitu ya, Mas Abduh ya. Yap, Gitu betul. teman-teman untuk yang terkait rekomendasi. Kemudian ada yang nanya lagi nih. Gak apa-apa, ini sharingnya sangat banyak nih Mas Abduh. Terkait esai juga teman-teman ada yang nanya nih. Mungkin boleh Mas Abduh sharing yang terkait esai, silahkan. Oke, untuk esai beasiswa, ini secara general dulu ya. Kalau untuk esai beasiswa, kita biasanya diminta untuk menjelaskan sebuah pengalaman kita itu menggunakan STAR. Mungkin teman-teman udah pada tahu STAR. Gitu. Situation, task, result, action, baru result. Gitu. Itu juga berlaku untuk di LPDP. Nah, cuman kalau di LPDP biasanya lebih ada pakemnya gitu. Pakemnya itu adalah teman-teman dengan jurusan yang mau diambil, itu impact-nya ke masyarakat ketika selesai studi apa. Gitu. Terus, apakah yang diambil itu nanti berguna buat masyarakat? Biasanya gitu. Terus juga dilihat dari segi kontribusinya. Apakah masuk akal atau masih mengawang-awang, atau kira-kira udah pernah ada nih idenya sebelumnya, nggak cuma kamu aja yang ngasih ide itu. Jadi untuk buat esai nanti biasanya ada proofread gitu ya. Teman-teman ketika buat esai nggak mungkin dong langsung submit tanpa minta tolong yang lain dicek. Nah, jadi biasakan ketika menulis esai, cari orang terdekat yang teman-teman kenal baik, mungkin sudah awardee lebih bagus gitu ya, untuk dibacain esainya gitu. Kalau misalkan belum sempurna menurut mereka, berarti memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Biasanya kalau saya mintanya ke dosen atau ke awardee. Dosen S1 dulu atau awardee. Nah, karena mereka lebih tahu kan kondisinya seperti apa. Teman-teman yang mau minta proofread, teman-teman yang mau minta proofread nanti bisa ke Kak Saroh bisa, ke saya bisa, ke Bang Hikam bisa, ya. Asalkan dengan bahasa yang santun aja. Kalau minta tolong, kakak permisi gitu, boleh minta tolong di proofread esai saya. Gitu. Padahal ini udah pakai no drop ya Mbak ya. Tapi masih bocor. Iya Mas, masih bocor ya. Masih Kurang bocor. ini perlindungannya. Oke, itu terkait esai teman-teman. Jadi karena LPDP kan memberikan dana ya teman-teman, itu uangnya negara gitu. Jadi kalau bisa nanti di esai itu kita tuangkan kalau apa-apa yang kita perbuat nanti setelah studi itu memang ada impact-nya ke Indonesia gitu teman-teman. Istilahnya win-win solution gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang gabung hari ini itu teman-teman nggak bakalan rugi karena dapat informasi nih ke teman-teman buat persiapan 2023 ini udah mulai dirancang nih dari sekarang. Tadi Mas Abduh sudah menawarkan juga ke teman-teman nih terkait nanti proofreading esai. Ini kesempatan emas teman-teman. Jadi teman-teman yang terkait esai nanti bisa nih setelah kegiatan meluncur ke Instagram, di-follow Instagramnya Mas Abduh di @muhabduh18 nih teman-teman, di-follow, nanti di-spill buat bantuin esainya nih teman-teman. Dimanfaatkan karena sudah ditawarin nih teman-teman. Kemudian ada yang nanya lagi Mas Abduh ini terkait misalkan mendaftar tapi itu lintas jurusan Mas Abduh. Boleh sharing silahkan Mas. Oke, lintas jurusan. Untuk yang teman-teman berpikir untuk lintas jurusan, tolong dipikirkan 2 kali lagi gitu ya. Karena yang pertama itu akan sangat bukan merugikan,
menjadi beban buat teman-teman meyakinkan kalau memang sanggup gitu ya. Karena belum tentu juga yang menjalani sanggup, karena perbedaan jurusan tuh ternyata tantangannya banyak. Cuman biasanya yang beda jurusan adalah karena tempat kerjanya sudah berbeda dengan bidang S1-nya. Misalkan kayak dia lulusan dari, let's say, sastra Inggris, S2-nya mengambil jurnalistik gitu ya. Karena dia bekerja sebagai seorang reporter, otomatis dia akan ngambil jurnalistik, karena itu masuk akal gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak terlalu berhubungan banget, kalau bisa sih jangan terlalu jauh bidangnya. Bisnis, akuntansi ke bisnis masih nyambung. Tapi kalau let's say apa ya, bahasa Indonesia ke bisnis gitu ya, itu kan jauh banget kan, bahasa Indonesia ke bisnis gitu. Dan lain sebagainya. Bisa untuk teman-teman lulus, cuman chance-nya kecil gitu. Karena nanti kan dilihat lagi, wah ini anak sanggup nggak ya kalau ngambil studi di luar dari bidangnya dia. Saya aja mau ngambil, misalkan contohnya apa ya, international relation. Agak-agak ini sih, karena emang kurang nyambung ke HI misalkan. Karena kan udah komunikasi S1-nya. Kecuali kalau misalkan mau ngambil HI karena udah kerja di diplomat atau Kementerian Luar Negeri. Itu baru lebih masuk akal. Jadi selama itu masih make sense, bisa. Kalau yang punya bisnis, mau masuk ke bisnis, boleh dicoba. Karena I'm not a god, right? I'm not a god. Nanti kalau ngomong nggak bisa kan salah juga. Bisa, cuman ya itu agak susah. Oke. Itu tadi teman-teman terkait kalau lintas jalur. Sebenarnya tetap ada peluang, cuma nanti teman-teman itu challenge-nya lebih besar daripada teman-teman yang memang sejurusan gitu teman-teman. Karena benar-benar nanti ditanyain, kenapa dari ini kok pindah ke sini? Itu benar-benar akan dikejar jawabannya teman-teman, baik di esai ataupun nanti di tes substansi seperti itu. Kemudian, oh iya, teman-teman juga terkait lintas jurusan ini benar-benar harus dipelajari dulu teman-teman. Kadang yang sejurusan aja itu kita kadang nggak cermat. Oh ini masih serumpun linear atau enggak kayak gitu. Itu harus dicek juga di websitenya Dikti ya Mas Abduh ya, betul ya? Itu ada. Kemudian ini ada yang nanya lagi Mas, kalau dari swasta bisa nggak sih ikut LPDP? Silakan Mas Abduh. Oke. Halo, siapa yang nanya itu ya? Dari Kak Risa. Kak Risa. Mbak Risa. Oke. Dari manapun kampus kita, that's no problem. Dari manapun kampusnya, siapapun dia, dari kampus manapun, walaupun kampusnya tidak dikenal gitu ya, jangan khawatir. Gitu. Swasta banyak yang bagus. Nanti swasta Presiden University misalkan, kan keren banget gitu ya. Atau enggak Universitas Gunadarma itu kan keren banget gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan universitas swasta di daerah-daerah terpencil, mungkin teman-teman merasa kayak, wah kayaknya saya merasa kecil banget nih dibanding sama teman-teman dari UGM, UI. No. Kita tidak bersaing dengan peserta atau calon awardee yang dari kampus lain gitu. Jadi teman-teman tuh bersaing dengan diri teman-teman sendiri. Jadi mulai sekarang coba perbaiki mindset-nya. Kita hidup bukan untuk mencari yang terbaik berdasarkan penilaian orang lain gitu ya. Misalnya kayak aku harus lebih baik daripada dia. Karena dia lulusan dari UGM, aku lulusan dari kampus swasta. No, bukan kayak gitu. Jadi mindset-nya adalah fokus dengan diri kita dan pengembangan kapabilitas kita itu. Jadi ketika kita mau meraih sesuatu, kita harus tahu apa yang kita mau gitu. Dan nggak perlu membanding-bandingkan dengan kampus lain yang lebih bagus mana. Karena pada akhirnya banyak juga yang UGM nggak lulus. Karena apa? Karena dia nggak tahu apa yang dia cari gitu. Jadi kampus sama sekali tidak merepresentasikan tingkat kemungkinan lulus atau tidaknya. Yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Apakah teman-teman siap menjadi awardee beasiswa apapun atau tidak?
Karena biasanya udah kelihatan mentalnya ketika interview misalkan. Apakah dari cara jawabnya udah siap, terus tenang dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi gitu ya. Terus mentalnya itu kuat ketika di baku hantam dengan berbagai pertanyaan yang tidak masuk akal contohnya. Nah itu murni dari pengalaman pribadi, bukan dari kampus atau alma mater. Mbak Risa ya tadi yang tanya. Seperti itu Mbak jawabannya. Jadi dari manapun kampus teman-teman, LPDP ini peluang buat teman-teman. Salah satu prinsip LPDP ini berkeadilan teman-teman. Jadi tidak hanya peluang ini untuk teman-teman yang dari kampus-kampus Bunafit seperti itu teman-teman. Dari manapun teman-teman, selama ada peluang silahkan dicoba. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada yang nanya lagi nih, Mas. Ini mungkin tadi joinnya agak telat ya. Nih ada yang minta tips dan trik karena harus mendapatkan skor TOEFL 500 nih. Tadi banyak yang komen, ini LPDP nggak bisa didiskon ya. Yang diskon itu kemarin teman-teman di e-commerce 11.11 itu banyak diskon kemarin teman-teman. Tapi untuk LPDP ini ketentuannya sudah mutlak ya Mas Abduh ya. Iya benar. Silahkan Mas. Oh iya, baru nyambung. Ternyata diskon itu maksudnya skornya gitu. Oke, I get it. Untuk skornya nggak bisa didiskon. Mohon maaf nih Mbak, mohon maaf. Tapi yang pasti adalah saya yakin orang tuh nggak mungkin kayak diem stuck di situ aja gitu. Pasti kemampuan kita tanpa kita sadari itu akan berkembang dengan sendirinya. Tapi untuk memaksimalkan potensi itu ya kita harus mendorong diri kita juga. Jadi nggak bisa kayak stay in the same position. We are not going to stay in the same position, right? Karena kita akan terus kayak berkembang gitu. Contohnya saya misalkan yang belum masuk jurusan komunikasi politik membayangkan kayak wah akan belajar tentang sistem perpolitikan di Inggris kayak gimana, parlementer lah, kemudian ada prime minister dan segala macam. Dan itu tuh kan sesuatu yang kita pelajari baru-baru aja gitu. Nah, untuk teman-teman nggak perlu takut gitu untuk mendapatkan skor segitu tuh nggak susah kok. Serius nggak susah. Asalkan latihannya terus-menerus gitu dan percaya bahwasannya akan dibukakan jalan ketika kita mau bersungguh-sungguh, mau berusaha gitu ya. Tapi setiap orang akan punya pengalaman masing-masing. Nah, jadi yang terpenting adalah fokus ke diri kita sendiri. Ketika kita lihat teman kita udah berangkat ke luar negeri atau memulai perkuliahan dia di kampus manapun, UGM lah, UI lah, jangan melihat mereka. Lihatlah sejauh mana teman-teman sudah berjuang gitu ya. Kayak teman-teman tuh melihat 2 tahun, 5 tahun ke belakang. Sekarang sudah ada di posisi apa gitu. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu lebih mampu untuk kayak mendorong kita lebih baik ketimbang bandingin kita sama capaian orang lain. Coba bayangin kalau setiap hari kita cuman mikirin si A udah sampai sini, si B udah sampai situ gitu. Tapi kita masih di sini-sini aja. Pola pikir itu kan salah ya. Akhirnya itu membuat kita kayak stuck in the same position gitu. Dan we're not going to develop. Nah, ketika kita merubah mindset kita, wah, saya yakin nih dalam beberapa tahun ke depan saya akan maju. Saya nggak boleh kayak gini terus nih. Saya harus melakukan sesuatu untuk membuat diri saya lebih maju. Gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan gitu, karena dari beberapa tahun saya ke belakang, saya sudah diberikan kekuatan, saya sudah diberikan kemampuan lebih, minimal bahasa Inggris saya meningkat gitu. Nah, afirmasi positif itu yang teman-teman harus terus dengungkan setiap hari. Begitu sih. Seperti itu Mbak Mila Mai tadi yang bertanya ya. Jadi sebenarnya seleksi beasiswa LPDP itu kita tidak fokus terhadap persaingan kita itu teman-teman peserta yang lain ya Mas Abduh. Tapi malah justru itu yang terbesar diri kita sendiri teman-teman. Karena memang ya LPDP tidak hanya mencari teman-teman yang cerdas, yang pintar, tapi memang yang mentalnya itu terbentuk teman-teman. Itu dimulai dari teman-teman nanti seleksi administrasi, mengumpulkan berkas yang segitu abreknya, harus menghubungi dosen, dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya kompetitor kita adalah diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada yang nanya lagi,
Untuk apply LPDP maksimal berapa kali, Kak? Oke. Untuk LPDP tidak ada batas maksimal ya. Jadi teman-teman mau berapa kali pun belum berhasil nggak masalah gitu. Ada yang katanya pernah sampai berapa ya? 5 kali apa berapa kali ya gagal LPDP? 7 kali ada, Mas Abdul. 7 kali, 7 kali Ada. gagal LPDP. Belum termasuk gagal yang lain gitu. Nah, itu adalah sekian dari banyak cerita gitu. Orang-orang yang mau berjuang. Tahu nggak teman-teman nih, saya mau cerita sedikit ya. Kemarin sebelum pengumuman LPDP bulan Juli tanggal 4, itu saya kan sudah dapat beasiswa ke Italia. Dan orang tua bilang, kalau misalkan Mas Abdul nggak usah nungguin LPDP. Kayaknya si LPDP itu kurang berhasil gitu. Digituin sama orang tua. Orang tua tuh sampai kayak, bukan orang tua mengecilkan harapan, tapi kayak lebih ke berpikir realistis. Kalau gagal, takutnya anaknya depresi gitu mungkin gitu kan. Nah, akhirnya mintalah ke Italia untuk diundur pengumumannya sampai pengumuman LPDP gitu ya. Dan katanya om saya juga bilang, ada loh yang sampai 13 kali baru berhasil. Apakah saya harus menjadi seperti itu? Apakah saya harus gagal 12 kali baru berhasil ke 13 kali? Kan enggak gitu ya. Jadi teman-teman, pesan moralnya adalah percaya dengan apa yang sudah teman-teman lakukan, bahwa itu yang terbaik, tapi jangan juga terlalu percaya diri gitu. Gimana ya? Ekspektasinya nggak boleh terlalu tinggi, tapi usahanya harus ditinggiin gitu. Doanya juga harus diperbanyak dan pasrah. Karena sebesar apapun usaha kita, Tuhanlah yang mampu membolak-balikan perasaan, kayak membolak-balikan hasil tuh, itu urusan Tuhan gitu. Kita hanya berusaha gitu. Tapi biasanya yang sudah berusaha keras akan menemukan jalan sendiri. Jadi teman-teman harus berpikir positif terus gitu ya. Dan LPDP tidak ada batas maksimal gagal. Oke, seperti itu, Mbak Adriana Rahman. Jadi tidak ada batasan, bahkan kalau yang di postingan official account-nya LPDP itu banyak yang nyoba sampai 7 kali. Dan mereka sekarang menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses seperti itu, teman-teman. Jadi yang berkenan untuk nanti daftar LPDP, memang teman-teman kita harus menyiapkan mental untuk kedua kemungkinan, karena ini kan namanya kan kita berjuang ya, kayak misalkan kita ngejar pacar aja nih teman-teman, kita suka sama orang kan ada dua kemungkinan ya, ada dia menerima atau bahkan menolak sementara, seperti itu namanya mengejar berjuang. Jadi memang kita harus siap dengan kedua kemungkinan seperti itu. Kemudian ini ada yang nanya lagi nih terkait TOEFL ITP, Mas. Sebenarnya untuk mencari lembaga yang dia memang legal, yang resmi untuk TOEFL ITP yang diterima oleh LPDP itu yang seperti apa, kayak gitu, Mas Abdu? Oke. Sebenarnya di LPDP nanti di bukletnya ada kok, teman-teman bisa cek di situ di bukletnya. Contoh formulir atau sertifikat yang diterima LPDP. Tapi mostly kampus-kampus resmi gitu ya, istilahnya kayak ya kampus semua resmi ya. Cuman kayak biasanya kampus-kampus sudah menyediakan tes resmi, dan itu resmi kok. Cuman harganya berbeda-beda karena biasanya nggak tahu ya, mungkin untuk biaya jasa penyelenggara kampusnya itu juga diperhatikan. Jadi mungkin satu tempat lebih murah daripada yang lain, itu mungkin karena itu. Jadi ada biaya administrasi tambahan gitu ya untuk mereka karena sudah menyelenggarakan tes TOEFL di situ gitu. Tapi mostly sekarang jarang kok ada yang palsu. Jarang ada yang palsu. Kecuali si pesertanya memalsukan TOEFL. Jadi teman-teman kalau bisa gitu ya, ini mohon dengan sangat berusahalah dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu akan berimpact nanti ke depannya gitu. Jadi ketika kita bisa jujur sama diri sendiri, kayak lebih tenang gitu. Karena itu hasil jerih payah kita sendiri, bukan karena bantuan dari orang lain. Kayak gitu sih. Yep. Itu tadi terkait untuk memilih lembaga yang resmi,
TOEFL ITP gitu ya teman-teman, memang banyak bertebaran. Kok misalkan ditawarin kok harganya murah, ini perlu dicurigai teman-teman. Karena standarnya harga itu biasanya antar lembaga tidak terlalu jauh teman-teman. Tentang 500 sampai 600 ribu gitu ya. Biasanya kalau yang offline itu lebih mahal karena mereka kan menyediakan perangkat dan lain sebagainya. Kalau online biasanya lebih murah, tapi nggak jauh-jauh dari 600 ribu gitu, teman-teman. Tadi saya share di kolom chat untuk cek jadwal sama lembaga resmi yang menyediakan TOEFL ITP, teman-teman bisa ngecek. Kemudian ada yang nanya lagi, Mas Abdul, ini terkait linearitas dari sastra ke budaya itu masih linear enggak ya? Gitu, Mas, pertanyaannya. Sastra ke budaya itu menurut saya masih linear sih, karena sastra kan banyak membahas tentang literatur gitu ya, dan seni budaya, dan ketika mau ngambil S2 art atau budaya ya menurut saya itu sangat nyambung sih, jadi bisa nyambung. Oke, itu terkait linearitas. Teman-teman yang masih bingung terkait linearitas bisa meluncur ke Instagramnya Tanya Awardi. Di sana itu ada Linktree, teman-teman. Nanti akan ada folder yang untuk teman-teman bisa ngecek, oh jurusan saya masih linear nggak? Itu ada filenya dari Ristek Dikti. Teman-teman bisa meluncur ke Linktree-nya Tanya Awardi, nanti akan ada file untuk cek linearitas seperti itu, teman-teman. Kemudian ini ada Kak Umi Azizah nanya juga terkait surat rekomendasi itu harus diterbitkan di tanggal mendaftar beasiswa ya Kak. Silakan Iya, Mas Abdul. Betul Mbak. Jadi beasiswa LPDP itu kita nanti sesuaikan surat rekomendasinya sama tanggal beasiswanya itu. Jadi kalau misalkan tahun ini Mbaknya sudah dapat rekomendasinya, nanti tinggal dirubah di suratnya di tahun 2023 bulan saat Mbak mendaftar LPDP. Jadi jangan khawatir yang dari 2 tahun sebelumnya mungkin belum berhasil LPDP atau beasiswa apapun masih tetap bisa dipakai untuk tahun depan gitu. Jadi tinggal dirubah aja tanggalnya, mau dirubah tempatnya juga bisa. Itu tahunnya jangan lupa. Nah, nanti dipakai apply lagi bisa. Dan itu yang saya lakukan juga untuk LPDP. Oke. Tadi terkait surat rekomendasi, kemudian ada juga yang nanya batasan usia. Ada nih Mas yang nanya tentang batasan usia maksimalnya berapa ya LPDP gitu. Untuk batas maksimal usia S2 itu kayaknya 35. Saya harus ngecek lagi nih kayaknya. Nanti teman-teman cek lagi ya. Betul. Kalau tidak salah S2 adalah 35, betul nggak? Beda-beda Mas antar jalur, antara yang reguler, afirmasi itu beda-beda kalau tidak salah. Kalau yang diafirmasi saya baca itu sampai 42 tahun masih bisa. Itu. 42 tahun ya. Sebenarnya untuk informasi yang seperti ini teman-teman itu di websitenya LPDP sangat lengkap pedomannya. Dari persyaratan dan lain sebagainya itu sudah sangat lengkap. Teman-teman nanti setelah event boleh ngecek ya teman-teman untuk prepare yang 2023. Biasanya itu perbedaannya nggak jauh-jauh beda ya Mas Abduh terkait persyaratan usia dan lain sebagainya. Ya, betul. Oke. Ini ada yang pamitan juga nih. Di tempat saya mati listrik, Kak. Jadi kalau ini baterai saya habis. Lucu-lucu nih, teman-teman. Kemudian ada yang nanya nih, dulu Mas Abduh sehari berapa jam untuk prepare TOEFL? Let's say dulu berapa ya? Saya termasuk orang yang tidak menghitung berapa. Kadang-kadang satu hari juga nggak latihan sama sekali gitu. Jadi tergantung mood, sebenarnya tergantung mood. Jadi kalau teman-teman merasa tidak merasa harus latihan, ya nggak juga. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga. Itu cuman memang gapnya jangan terlalu lama. Kalau misalkan hari ini latihan, terus kayak baru 5 hari berikutnya latihan lagi, ya itu udah kelamaan. Palingan sih menurut saya baiknya adalah gapnya diperkecil. Kalau misalkan 1 hari aja atau 2 hari lah paling lama gitu ya. Tapi kalau bisa bagus setiap hari, minimal sempatkan untuk mengerjakan soal sampai misalkan let's say 30 menit gitu, dan itu rutin, itu lebih bagus gitu.
Tuh, itu teman-teman. Jadi kalau bisa dirutinkan, karena memang kan kalau tidak salah nih teman-teman, apa yang kita kerjakan itu akan terrecord di salah satu sel otak kita gitu teman-teman. Jadi kayak ritme, kalau teman-teman udah bikin ritme, itu nanti akan memudahkan teman-teman dalam real testnya, seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada yang Ini nanya pakarnya juga, berbicara. gitu. Ini pakarnya Ada yang, berbicara. betul, betul katanya Mas. Padahal saya masih belajar juga nih teman-teman. Belajar dari Iya. pengalaman seperti itu teman-teman. Karena memang saya pribadi nih teman-teman, lulus S1 itu dulu 2017. Terakhir TOEFL itu dulu kan untuk syarat wisuda ya, 2017 teman-teman. Setelah itu saya fokus bekerja 5 tahun. Teman-teman bisa bayangin sendirilah udah nggak update terkait ilmu-ilmu seperti itu. Tapi ya karena ada mau nggak mau saya ikut komunitas manapun. Saya ikut TOEFL prediction antar komunitas, saya ikutin event-event seperti ini, saya juga ikutin biar apa? Teman-teman award ini semangatnya menular seperti itu teman-teman. Jadi dalam hati kita, dalam otak kita itu terpatri, oh kita bisa nih teman-teman yang lain bisa, berarti kita juga harus bisa. Percaya atau enggak, benar-benar saya ikut try out itu sampai 27 kali teman-teman sebelum real test ITP-nya. Karena kan real test ITP itu kan harganya lumayan ya. Jadi kalau bisa teman-teman benar-benar persiapkan biar sekali shoot itu skornya langsung sesuai dengan keinginan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Kemudian ini ada yang nanya lagi biar nggak males gitu. Nah ini nih penyakit yang lazim dalam setiap tubuh manusia. Gimana nih Mas Abdu? Oke. Buat tidak malas adalah ya itu dijawab di bawahnya tuh. Kalau ada niat pasti nggak malas. Sebenarnya malas itu adalah hal yang wajar terjadi karena mungkin jenuh, karena kok nggak ada progres gitu ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu terjadi, ingat-ingat kayak tujuan kita belajar untuk apa. Tujuannya adalah misalkan untuk mencapai target S2. S2-nya untuk apa ini? Membanggakan orang tua kah? Atau bisa lebih pede buat ngelamar calon untuk diperkenalkan ke orang tua misalkan? Atau mungkin tujuannya adalah untuk mencapai karir yang lebih baik? Kan itu motivasi teman-teman semua ya. Jadi ketika kita malas, kita ingat motivasi kita itu. Jadi itu akan membuat kita kayak semakin dekat dengan tujuan kita. Jadi ketika udah merasakan jenuh dan capek itu wajar. Tapi ingat-ingat lagi perjuangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Masa iya mau berhenti cuma gara-gara males 1 hari gitu. Karena malas cuma 1 hari itu bukan berarti teman-teman nggak bisa semuanya. Jadi harus gitu. Kalau nggak malas, biar nggak malas belajar TOEFL ya. Ya jangan ini, maksudnya jangan terlalu tadi gapnya jangan terlalu lama gitu ya. Secapek apapun coba cari pendekatan yang lain kayak misalkan baca buku bahasa Inggris yang lain atau gimana. Harus menyukai itu, prosesnya itu harus disukai. Nanti akan menemukan hasil yang terbaik. Itu teman-teman tips agar tidak malas. Berarti kita harus mencintai prosesnya, jangan hanya fokus sama goals-nya gitu teman-teman. Harus enjoy gitu ya teman-teman. Walaupun itu tuh sangat menyiksa teman-teman, memang benar-benar menyiksa. Apalagi yang sudah bekerja ya harus membagi fokus. Tapi mau tidak mau karena kita punya target, berarti kita harus ada yang dikorbankan gitu teman-teman. Mungkin tidurnya jadi sedikit, waktu mainnya lebih sedikit, seperti itu. Sementara ini pertanyaan sudah terjawab semua teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin malu bertanya, jangan sampai sesat di jalan ya. Nanti kalau malu tanya di sini, silakan meluncur ke Instagramnya Mas Abduh, mau konsultasi. Tadi sudah nawarin loh teman-teman. Di @muhabduh18, silahkan di-follow, nanti sharing. Mungkin responnya akan lama karena kita perbedaan waktu teman-teman. Hampir berapa jam ya Mas? 6 jam ya kalau nggak salah ya. 7 jam teman-teman. Jadi mungkin kita tidur, Mas Abduh baru bangun kayak gitu. Jadi teman-teman nanti mengkondisikan saja. Silahkan menghubungi Mas Abduh buat konsultasi. Nggak apa-apa kan ya Mas kalau teman-teman nanti langsung menyerbu Instagram Mas Abduh. Gitu. Cuman hari ini kayaknya saya nggak tidur karena nanti jam 6. Ini kan sekarang jam 5 ya. Jam 6 lebih dikit mau ke London.
Luar biasa, Mas. Terharu kami panitia, Mas. Waktu dikabarin sama Mas Hikam kalau bedanya 6 sampai 7 jam, Mbak. Jadi 7 silahkan jam. dikondisikan gitu kan. Baik, Mas Abduh, mungkin itu eh, sharing dari hari ini. Insya Allah semua yang sudah didiskusikan, disampaikan oleh Mas Abduh sangat bermanfaat, bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Buat Mas Abduh yang sudah share, insya Allah ini menjadi tambahan amal jariah ya Mas, untuk mengantarkan kelancaran Mas Abduh dalam studi, dalam meraih cita-cita, dan insya Allah selalu diberikan kesehatan ya Mas. Sekali lagi, terima kasih atas waktu, atas ilmunya. Kemudian untuk sebagai apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dari panitia, panitia ingin menyerahkan sertifikat secara virtual nih Mas. Terima kasih sekali lagi atas kontribusinya untuk bagian dari Indonesia nih teman-teman. Insya Allah teman-teman akan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas seperti itu. Terima kasih Mas Abduh sekali lagi atas sharingnya. Sukses untuk studi, sukses untuk masa depannya. Dari Amin. Mas Terima Abduh, kalau kasih. ada yang mau ditambahkan ke teman-teman, silahkan Mas sebelum ditutup. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Saro udah memandu dan acara. Luar biasa. Terima kasih juga untuk Mbak Lintang yang udah bersabar nih. Selama ini saya lama nih balas respon karena kita perbedaan waktu dan ya lagi-lagi itu cukup ini. Untuk teman-teman semua, semoga teman-teman akan menjadi awardee ya di tahun 2023 gitu ya. Amin. Sukses Ya, selalu, Bang. amin. Dan teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman akan menikmati prosesnya itu gitu ya. Jadi mencintai prosesnya itu yang terpenting gitu. Jangan terlalu terbuai dengan pencapaian orang lain. Jadi enjoy the process ya. Semoga teman-teman secepatnya akan menjadi awardee, baik itu LPDP maupun yang lain, dan mencintai proses. Insya Allah teman-teman bisa mencapai goal menjadi awardee tahun depan ya. Amin. Oke. Baik, terima kasih Mas Abdul. Teman-teman yang masih di room ini jangan leave dulu ya, karena masih ada informasi lanjutan dari kegiatan ini, teman-teman. Kalau yang mau dapat kelas gratis bareng sama kami, jangan dulu live nih. Mas Abdul, sebelum Mas Abdul melanjutkan kegiatan, mohon izin Mas, ini kami akan mengambil dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang masih off cam, mohon izin berkenan untuk open kameranya, teman-teman. Silahkan. Mbak Lintang, apakah boleh Mbak Lintang memandu pengambilan dokumentasi? Siap, boleh, Kak. Silahkan Mbak, teman-teman Satu. dikoordinir. Oke, teman-teman kita mulai ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, once again. 1, 2, 3. Ada berapa slide, Mbak? Oke. Ini untuk yang di... Sebentar, Kak, saya stop share dulu ya, biar bisa. Isi sebentar untuk spotlight bisa. Nah, oke. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Dari page yang pertama. 1, 2, 3. Masih di page 1. 1, 2, 3. Oke, sekarang di halaman yang kedua ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak. Sudah ya, Mbak? Oke, sudah, Kak. Oke, terima kasih Mbak Lintang atas bantuannya. Sekali lagi Mas Abduh, terima kasih banyak sudah mau kami repotin untuk sharing ditanya awardee. Sehat selalu dan lancar studinya, lancar masa depannya ya Mas. Insya Allah bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mas untuk sharing lagi. Amin. Amin. Oke, baik.
Baik, terima kasih teman-teman. Demikian tadi sharing dari Kak Abduh terkait TOEFL ITP ya teman-teman. Memang harus dibuat ritme, teman-teman harus terbiasa dengan soal-soal listening, structure maupun reading. Karena memang nanti untuk real testnya itu kayak pola sendiri teman-teman. Hasil dari prakteknya teman-teman gitu. Dulu sebelum saya belajar itu kayak, oh yang menjadi jawaban adalah yang soundnya sangat mirip. Kadang malah ternyata di TOEFL ITP itu malah jawaban yang kurang tepat seperti itu teman-teman. Jadi memang harus berlatih terus dan menerus seperti itu. Oke, baik teman-teman, mohon izin berikutnya kami akan share informasi terkait TOEFL short class yang nanti akan diselenggarakan oleh Tanya Awardi. Tadi kan udah dapet nih teorinya ya, full dari Mas Abduh, bonus dari informasi terkait LPDP juga, terkait motivasi, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman prakteknya juga insya Allah Tanya Awardi akan fasilitasi nih teman-teman. Karena ada yang bilang kalau praktek itu bikin sesuatu itu lebih sempurna gitu ya teman-teman. Ini akan ada TOEFL short class yang nanti akan buka pendaftarannya mulai hari ini. Jadi wajib banget pantengin Instagramnya Tanya Awardi Indonesian Scholarship School. Pantengin terus untuk agar tidak tertinggal informasinya. Kemudian nanti kelas akan mulai tanggal 20. Ada 3 pertemuan teman-teman. Tiap minggunya kita akan bahas satu aspek yang nanti teman-teman mengerjakan, kemudian ada pembahasannya. Kalau sejauh ini biasanya kan kita kan hanya ngerjain aja nih, nggak ada pembahasannya ya. Jadi ini ditanya Awardi, insya Allah akan lengkap. Teman-teman akan praktek, akan juga pembahasan dengan tutor. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Tanya Awardi untuk update informasinya. Seperti itu. Seperti itu teman-teman, karena ini sudah di penghujung acara nih teman-teman. Boleh yang tadi sudah dokumentasi nih teman-teman, jangan lupa untuk share di Instagram teman-teman, jangan lupa tag Tanya Awardi biar Tanya Awardi bisa memberikan manfaat lebih luas lagi, lebih banyak lagi ke teman-teman yang lain yang insya Allah nanti akan apply beasiswa tahun depan, baik LPDP maupun beasiswa yang lain, seperti itu. Seperti itu teman-teman mungkin dari saya dan mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang sangat keren hari ini, Mas Abduh. Kemudian terima kasih banyak kepada seluruh peserta, teman-teman yang luar biasa yang hari ini join di room ini, dan terima kasih yang sangat mendalam untuk teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan diskusi hari ini. Insya Allah semuanya yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk perjalanan kita ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Saya memohon maaf mewakili seluruh panitia, bila mana dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan, insya Allah akan menjadi ilmu untuk kami ke depannya mengadakan event yang lebih keren lagi. Insya Allah doakan semoga program ini akan konsisten, tiap bulannya ada seperti itu ya teman-teman, biar teman-teman makin greget nih nanti ngejar beasiswanya. Seperti itu teman-teman dari saya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan, kelancaran dalam meraih cita-cita. Semangat teman-teman, sehat selalu. Ketemu mantan di rumah Bu Asih. Cukup sekian, terima kasih. Saya Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih Mas Abduh, terima kasih teman-teman. Baik, Terima kasih Pak Abduh. Iya, terima kasih Mbak Lintang, Mbak Sarah. Teman-teman izin ya. Baik, terima kasih Mas, lancar kegiatannya. Oke, see you. See you. Bye-bye. See you. Thank you. Bye-bye. See you later. Jadi ini Kak, kita udah boleh bisa keluar.